Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajar Isnani dari kelas C mata kuliah advokasi. Di sini saya akan mereview secara singkat materi kelompok 1 yaitu bantuan hukum. Bantuan hukum sendiri berasal dari kata bantuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti pertolongan, yakni menolong tanpa mengharap suatu imbalan. Dan kata hukum yang mengandung pengertian suatu kaidah atau norma yang hidup di masyarakat sebagai petunjuk atau pedoman untuk menciptakan kedamaian dan untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Bantuan hukum sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Secara konseptual ada 3 macam bentuk bantuan hukum, yakni yang pertama, konsep bantuan hukum tradisional, yang merupakan pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat miskin secara individual. Kemudian, konsep yang kedua yaitu konsep bantuan hukum struktural. Ini merupakan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin, baik perkotaan maupun pedesaan, dan diprakarsai oleh lembaga atau organisasi yang peduli terhadap bantuan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu konsep bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka untuk menyadarkan warga negara bahwa setiap warga negara merupakan subjek hukum yang harus sadar akan pentingnya hukum. Dalam pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum seperti masalah keperdataan, masalah pidana, masalah tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima. Bantuan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Grunendig dan Slot membedakan bantuan hukum ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, bantuan hukum preventif. Ini berupa pemberian penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, bantuan hukum diagnostik. Ini dilaksanakan dengan cara memberi nasihat-nasihat hukum. Kemudian yang ketiga, bantuan hukum pengendalian konflik, dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa atau menggunakan jasa advokat. Yang keempat yaitu bantuan hukum pembentukan hukum, dan yang kelima yaitu bantuan hukum pembaruan hukum. Sementara di Indonesia, para ahli hukum dan praktisi hukum membagi bantuan hukum ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama, bantuan hukum individual yang merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara. Kemudian yang kedua, bantuan hukum struktural. Yang ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat dalam menyelesaikan perkaranya. Dalam hal ini, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi nama hukum dan keadilan. Pemberian bantuan dalam bentuk hukum ini guna memperlancar penyelesaian perkara. Pada prinsipnya, setiap orang dapat memberikan bantuan hukum apabila ia memiliki keahlian dalam bidang hukum. Namun demi tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.